Aduh kawan, cintaku kepada Bitcoin. Jangan beli kemin koin, jangan beli micin koin. Aduh Mas Bro suruh ngipur orang sangkut di asem. Kacau. Aduh, nanti kena teguran hak cipta bro. Kemarin juga kena bro. Kacau. Kemin koin bisa bangkrut, micin koin bisa bubar. Tapi jika Anda masuk BTC, ke depan pasti bisa kawin lagi. Kita akan cuan dari BTC. Oke, selamat siang, selamat sore kawan-kawanku semua ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang berkutakan acak kadut nggak karuan. Asem ini ya. Kemarin nyanyi sedikit udah ditegur sama Hak Cipta. Ini ada yang minta dinyanyikan lagi. Aduh Mas Bro jadi apa namanya bulan-bulan suruh menghibur orang sangkut ya. Subscribe aja kagak. Payah ya. Ini akan saya berikan motivasi pendalaman tentang Bitcoin, yang mana Bitcoin ini nanti kalau melihat dari awan Ichimoku, jadi awan Ichimoku itu biasanya 99% akurat ya. Nanti juga akan kasih berita-berita di belakang ya. Ini awan Ichimoku ini berapa candle ini ya, puluhan candle nggak mampu menembus daripada awan Ichimoku yang merah ini. Ini kelihatannya nanti ini biru ini akan gunting ke merah. Nanti jika penurunan ini bisa jadi nggak ada yang enggak ya, itu bisa 365 juta. Itu seumpamanya hancur-hancurnya ya, hati-hati ya. Tapi namanya mau halving BTC ke depan, saya yakin naik turun masih biasa, tapi nanti akan terbang ke depan pasti bro, jangan khawatir. Dan ini kalau lihat RSI nya itu ada di pertengahan bro, jadi sangat riskan sekali kalau kita masuk ya. Tapi yang kemarin masuk di BTC tahun 2022 sekarang masih cuan banyak, tentunya hampir ratusan persen ya. Ini kalau melihat daripada indikator Ichimoku yang awan ini belum terlepas dari awan, tapi nanti ada potensi setelah bulan November ini arahnya ada awan biru di sini. Kalau ramalan Ichimoku ini dia akan arahnya akan ke sana. Ini kalau penurunan lagi nanti sampai 365-an juta itu bisa terjadi di bawah, pas di awan bawah ini apa namanya support yang kuat daripada BTC. RSI nya juga masih di tengah. Nanti kalau RSI menyentuh ke bawah sini Anda borong, tapi nggak jamin ke sini lagi, bahkan sampai sini udah ke sana lagi itu bisa terjadi. Setiap RSI menyentuh di areal bawah seperti ini pasti akan terbang. Sebetulnya kalau indikator daripada Ichimoku ini akurat akan nyata ya, akan tetapi memang psikologi kita dimainkan, naik turun juga kita sabar, perlu waktu ya. Jadi di dalam bermain kripto itu harus seperti itu ya. Jadi yang mana saya sarankan untuk masuk BTC, orang cuan di BTC itu betul apa adanya. Banyak orang kaya di BTC, akan tetapi penuh dengan kesabaran. Kita menunggu siklusnya untuk supaya orang pada ngerti bahwa bermain BTC itu ya siklusnya 4 tahun sekali. Kalau Anda mendengarkan kemin koin yang cuan jutawan itu omong kosong, berbahaya sekali. Sedangkan main BTC aja siklusnya 4 tahun sekali. Mana orang yang bertahan kuat di dalam kripto, terutama di BTC ETH selama 4 tahun dia hold, beli di bear market, dia jual di bull market, dia akan menjadi jutawan. Itu betul apa adanya. Kuat gak kita menghold sampai sepanjang itu, yang mana kita hariannya butuh kopi, butuh rokok, makanya sebetulnya harus kerja real. Kalau di dalam kripto orang banyak yang nggak mau kerja real, maunya mendengarkan kemin koin yang mana akan menjadi jutawan dengan jangka waktu yang pendek. Kadang-kadang kita dikibuli tahun depan mau jadi terbang jutawan, kita akan jadi miliarder nanti tahun 2022, setelah tahun 2022 ngomong lagi nanti 2023, setelah 2023 ngomong lagi nanti 2024. Selamanya akan seperti itu. Bahkan kesini makin kesini meme coin harganya makin gelongsor, makin turun
turun. Tapi untuk yang mana BTC ke depan akan makin naik itu betul. Nanti akan saya kasih pengarahan berita-berita mengenai daripada Bitcoin ini ya, nggak usah perlu lama-lama. Udah capek apa Mas Bro disuruh goyang joget aja kurang ajar. Ini akan saya kasih tahu pengertian bahwa yang mana ke depan Bitcoin akan luar biasa. Yang ini saja dikatakan bahwa Bitcoin halving sudah 85% selesai. Analis kripto prediksi harga BTC bullish di tahun 2024 sampai tahun 2025 siap cuan. Menjanjikan, kalau BTC menjanjikan itu betul apa adanya. Dalam dunia kripto yang penuh gejolak, ada satu tren yang selalu menarik perhatian investor, Bitcoin halving. Dengan halving berikutnya dijadwalkan pada tahun 2024, komunitas kripto berspekulasi tentang dampaknya terhadap harga Bitcoin. Pasti akan ada lonjakan yang luar biasa seperti sebelumnya, bro. Jadi akan saya jelaskan sepaham-pahamnya di sini supaya Anda ngerti. Ini BTC ini nanti akan double bull run, bahkan triple bull run. Ini BTC ini nanti akan MM-an, bisa double bull run, bisa triple bull run yang akan datang. Kenapa saya katakan seperti itu? Bitcoin ini ketika halving ya, mana block rewardnya itu dipotong ya, berkurang setengahnya. Ini terjadi setiap 4 tahun sekali dan telah menjadi peristiwa penting yang mempengaruhi harga Bitcoin ya. Dalam setiap siklusnya sebelum Bitcoin mencapai level retracement Fibonacci 78,6% sebelum halving, analis Titan of Crypto memprediksi bahwa Bitcoin bisa mencapai 48.700 US dollar yang setara dengan 750 juta, bro ya. Selain itu, analis terkenal Plan B ya memperkirakan bahwa Bitcoin bisa mencapai senilai antara 32.000 US dollar hingga 66.000 US dollar atau setara dengan 492 juta hingga 1 miliar menjelang halving 2024 dengan potensi mencapai 1 juta ataupun 15,5 miliar, bro. Gila nggak? Ini saya katakan apa adanya bahwa yang namanya Bitcoin ini tanpa adanya ETF support pun bisa terbang gila-gilaan ketika halving BTC seiring berjalan 1 tahun. Apalagi kalau ETF supportnya disetujui, maka akan double mendouble kenaikan daripada BTC ini. Sebab kalau yang selama ini disetujui ETF yang sudah ada itu hanya jualan di atas kertas tanpa memegang daripada fisiknya. Ini saya kasih tahu bagi yang pemula yang belum ngerti kenapa ETF support selalu ditunggu-tunggu dan kemungkinan akan disetujui di tahun depan. Maka akan geger dunia kripto, akan kaya, akan cuan yang mana megang BTC. Sebab nanti yang namanya BlackRock, Fidelity dan kawan-kawan yang lain-lain itu nanti mau nggak mau dia harus stok BTC yang banyak. Dari pembelian itu pun ya, itu nanti harga akan melambung naik karena secara dengan BTC fisiknya dia harus pegang itu antara BlackRock, Fidelity dan kawan-kawan ya, harus pegang BTC-nya. Itu baru mereka yang borong. Belum lagi nanti ketika dibeli oleh institusi pelaku pasar, bos-bos semua yang punya uang beli BTC support, maka harganya akan semakin melambung. Karena di sini pengertiannya ETF itu hanya di atas kertas yang selama ini diperdagangkan ya. Tapi ketika nanti ETF support disetujui, ini artinya para bandar-bandar ya seperti BlackRock, Fidelity, Grayscale dan lain-lainnya semua harus megang aset BTC untuk dijual belikan. Mantap nggak? Ini yang namanya betul-betul ada kenaikan yang luar biasa nanti di depan sana. Jangan khawatir ya. Jadi dengan halving yang semakin dekat, investor harus mempersiapkan diri untuk periode volatilitas yang meningkat.
Sejarah menunjukkan bahwa harga Bitcoin cenderung bergerak secara signifikan menjelang dan setelah halving. Jadi naik turun itu udah hal yang biasa. Jot-jotan, kalau nggak jot-jotan naik turun nggak enak ya. Jadi akan saya jelaskan untuk Anda bahwa ke depan BTC akan meroket tinggi, itu fakta ya. Jadi semakin dekatnya halving BTC, para investor itu sudah mempersiapkan diri untuk periode volatilitas yang meningkat. Sejarah menunjukkan bahwa harga Bitcoin cenderung bergerak secara signifikan menjelang dan setelah halving. Meskipun prediksi bervariasi, penting bagi investor untuk melakukan riset sendiri dan memahami risiko yang terlibat ya. Jadi halving bagian dari integral dari ekonomi Bitcoin, dan meskipun tidak ada yang dapat memprediksi yang pasti apa yang akan terjadi, peristiwa ini pasti akan menjadi fokus utama di komunitas kripto dalam bulan-bulan mendatang. Halving Bitcoin selalu menjadi peristiwa penting dalam kalender kripto dengan berbagai prediksi yang beredar. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa mata dunia akan tertuju pada Bitcoin saat kita mendekati tahun 2024. Jadi Anda nggak usah cingklakan, nggak usah keder, Anda nggak usah bingung, nggak usah kacau. Yang mana sekarang para investor sudah mulai menyiapkan diri. Kalau nggak, Anda ketinggalan. Terutama ini saya bahas untuk BTC, yang mana ketika nanti ETF support disetujui, artinya Fidelity, BlackRock dan kawan-kawan pemangku kepentingan yang akan berdagang BTC, yang akan berjualan BTC, harus megang aset fisiknya. Selama ini ETF yang sudah diperdagangkan hanya jualan di atas kertas, tidak ada fisik BTC-nya, makanya tidak akan berpengaruh dengan harga. Tapi nanti ketika ETF support disetujui, wow, BTC akan betul-betul akan terbang ya. Kalau main koin nggak tahu melorot kendor kayak celana mardia bisa aja ya. Saya rasa cukup ya. Mana hari ini sudah menghibur lagi tutorial ya, beginilah, nggak apa-apa. Apa maunya Anda saya suguhkan ya. Itu lebih baik ya kita menghibur daripada ngibul-ngibul, tipu-tipu ya. RP1 Bannon Ondole anjluk ya. Saya hibur ini orang-orang yang pada sangkut ya. Kupat kapet, daripada kupat kapet mending joget-joget sama Mas Bro ya, biar awet muda. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Mas Bro, banyak salah banyak dosa itu pasti ya. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.